Selamat datang ke Belajar Kripto dari Nol episode kedua. Di episode sebelumnya kita udah bahas tentang bagaimana cara teman-teman itu mulai berinvestasi kripto, cara beli Bitcoin, daftar KYC, exchange. Kita juga bahas dari sejarah uang sama alternatif coin itu ada apa aja, ya tipe-tipe coin atau token kripto itu ada apa aja, dan kenapa Bitcoin itu bisa jadi masa depan. Dalam episode 2 ini gue pengen bahas tentang tools atau resource kripto yang kalian itu bisa pakai dalam sehari-hari buat riset kripto token apa yang bagus dan buat memperhatikan news-news yang ada dalam kripto. Jadi langsung aja kita mulai. Yang namanya tools atau resource dalam kripto yaitu pastinya wajib. Jadi ada tools yang berbayar, ada tools yang gratis. Yang berbayar itu kayak ada contohnya tools finance yang kalian bisa lihat di belakang sini. Ini Bloomberg, ini $20,000 per tahun jadi 300 jutaan. Juga ada yang gratis. Yang gratis tuh kayak misal di kripto ada yang namanya CoinMarketCap. Kalian bisa buka websitenya coinmarketcap.com. Ini available secara gratis buat teman-teman. Dan di dalam video ini gue pengen breakdown ke kalian ya tipe-tipe tools dan apa yang kalian harus gunakan buat riset kripto. Kenapa crypto tools itu benar-benar penting? Ya karena tanpa ada crypto tools ya kalian tuh nggak bisa lihat harga kripto secara real time itu kayak gimana. Itu pertama. Kalian itu nggak bisa tahu ya portfolio kalian itu secara overall itu untung atau rugi. Ya, karena mungkin teman-teman ini yang nonton video sekarang ya, itu menggunakan multiple exchanges ya kan tuh menggunakan beberapa exchange ya, ada yang pakai lokal, global. Tapi biasanya ya teman-teman yang trading atau berinvestasi di kripto, apalagi dalam investasinya itu nggak cuma pakai satu exchange, itu nggak cuma pakai satu wallet. Biasanya kita butuh rangkumin semua jadi satu, alias kita butuh portfolio tracker namanya gitu ya. Makanya kita butuh tools dalam kripto buat mengakses semua portfolio kita itu biar kita bisa lihat semuanya langsung jadi satu. Tanpa tools kripto ya, kita tuh bakalan kerepotan buat nge-scraping, buat mencari-cari ya riset kripto project gitu yang bagus atau enggak gitu ya. Kita bakalan kesulitan untuk membaca ya white papernya itu bisa sampai puluhan halaman. Jadi menurut gue tools itu suatu hal yang krusial ya. Terus tools itu suatu hal yang wajib yang kalian itu perlu punya. Dalam kripto ya ada yang namanya itu basic tools ya. Kita ngomong kayak teman-teman bisa cek di sini ya. Basic tools itu kayak yang gue tadi ada bilang ke kalian ya. Kayak CoinMarketCap. CoinMarketCap itu fungsinya buat ngecek ya apakah token ini udah diverifikasi oleh pihak ketiga yaitu CoinMarketCap. Kita juga bisa lihat real time pricesnya. Terus ya track portfolio dan P&L itu juga bisa di CoinMarketCap. Bahkan CoinMarketCap ya atau misal TradingView ya itu bisa digunakan buat alert kalian ya apakah coin ini atau aset ini ya atau token ini ya itu udah mengalami kenaikan atau penurunan gitu ya. Itu bisa kasih notifikasi ya ke kalian gitu ya. Ini suatu tools yang basic sifatnya dan ini buat investasi. Tapi ada juga tools yang kita ngomong advance ya yang bakal kita discuss dalam video ini. Tools yang advance ya ini biasanya itu berbayar sifatnya gitu ya. Kayak on-chain analysis gitu ya itu sifatnya berbayar. Kita juga bisa lihat chart analysis gitu ya. Jadi chartnya itu kan bisa langsung dianalisakan gitu ya. Ini pakai indicator ya itu juga bisa. Terus kita juga bisa lihat tokenomics, TVL dan sebagainya gitu ya, tim di belakangnya. Ini juga sifatnya itu biasanya diakses dari beberapa website dan juga ada security tools ya atau teman-teman ini bisa nge-track wallet whales gitu ya. Ini smart investing. Gue bakal bahas ya mulai dari 6 tools ya di crypto market yang kalian bisa pakai. Jadi kalian bisa baca di sebelah sini. Yang pertama itu exchange, wallet, portfolio tracker, charts, ini buat kalian ngeliatin harga pastinya gitu. Terus saya tools buat kalian nge-research ya harganya atau tokenomics atau tentang project suatu token gitu ya. Sama yang terakhir yang keenam yaitu news dan security ya. Buat kalian ngecek news dan security dalam suatu token ya dan news-news terbaru dari crypto market itu kayak gimana sih sekarang. Kita langsung aja masuk ke exchange ya. Karena exchange crypto ya itu merupakan sebuah tools ya di dalam financial market ya dari misalnya berinvestasi di saham atau di kripto atau apapun itu. Ini merupakan tools yang menurut gue pribadi ya semua orang itu harus pilih dengan tepat karena memilih exchange yang sembarangan kalian anggap kalau exchange itu murah, fee-nya murah, terus saya di backing sama influencer A atau B dan sebagainya itu udah aman padahal belum tentu aman. Jadi exchange itu ada beberapa tipe dan kalian itu nggak boleh salah pilih. Kita bagi ya exchange itu ada jadi dua ya. Jadi ada CEX namanya centralized exchange sama ada DEX namanya. CEX alias centralized exchange ya itu kayak exchange yang kita tahu sekarang. Kayak misal Indodax, Toko Kripto, Pintu gitu ya, Binance, OKX, Bybit itu centralized exchange sifatnya. Dalam centralized exchange ini ya terbagi jadi dua. Ya, ada exchange yang lokal dan global. Exchange yang lokal sifatnya itu diregulasi sama Bapepti sama OJK. Sedangkan exchange yang global itu cenderung lebih bebas, lebih liar dan punya lebih banyak fitur. Kayak misal yang global itu kayak Binance, Bybit,
OKX, dan sebagainya. Sedangkan yang lokal itu yang diregulasi, ya kayak yang gue tadi ada mention, Indodax, Toko Kripto, Thrift, Reku, Into, Ajaib, dan sebagainya. Ini merupakan exchange gitu ya. Ini masuk ke kategorinya itu CEX, CEX. Sedangkan ada yang namanya kategorinya itu DEX ya, Decentralized Exchange kita ngomong ya, alias desentral. Kalau kita ngomong yang CEX itu kan diregulasi atau ada pihak ketiganya atau ada timnya yang ngurus. Sedangkan DEX ya, ini kan nggak perlu melakukan yang namanya itu KYC biasanya. Kan nggak perlu verifikasi KTP kalian. Sedangkan kalau CEX ya, kan perlu verifikasi KTP kalian. Dan bahkan kalau withdraw itu kan bisa pakai Google Authenticator, atau bahkan kan bisa datengin kantor CEX-nya. Tapi kalau DEX itu ya ada kantornya, kadang ada gitu. Tapi cenderung tidak ada third party-nya, atau kan lebih bebas buat ruang geraknya. DEX ini contohnya itu apa? Kayak misal Hyperliquid itu DEX, ya kan bisa cari namanya Jupiter, yaitu juga DEX. Uniswap, yaitu decentralized buat exchange, buat menukar. Biasanya ya, kalau kalian pengen pakai, ya kita sebutnya on-ramp sama off-ramp. Jadi kalau kalian pengen pakai DEX ya, biasanya kan pakai CEX dulu, ya kan pakai centralized exchange-nya dulu, buat tukar USDT atau buat tukar apapun itu, terus baru centralized exchange ini dipindahin ke yang namanya itu DEX. Jadi misal gue pengen beli Hyperliquid, yaitu exchange yang ada di DEX gitu ya. Gue nggak bisa, atau yang nggak ada sih ya jalannya buat sekarang per hari ini gue deposit menggunakan bank gitu. Gue nggak bisa. Ya jadi gue nggak bisa deposit bank langsung ke DEX, itu nggak bisa. Ya gue perlu deposit bank ya ke CEX, baru dari CEX ini ditransfer ke DEX. Atau ya seandainya kan bisa melakukan tools ya, atau namanya itu OTC, over the counter market ya. Jadi maksudnya kayak gimana? Jadi gue langsung sama orang ketiga aja ya, pihak ketiga atau orang minta tolong orang buat transferin. Jadi gue transfer dia lewat bank, terus dia bakal transferin langsung ke decentralized exchange gue gitu ya. Tapi biasanya ya menggunakan DEX itu kan nggak bisa deposit menggunakan bank, lu nggak bisa langsung transfer karena biasanya lu bisa langsung P2P kan. Kalau misalnya pakai CEX gitu ya, lu bisa transfer bank, lu bisa transfer BCA. Tapi kalau pengen deposit di Hyperliquid, lu nggak bisa transfer BCA. Lu bisanya itu transfer USDC ya, dan USDC ini dapetnya dari mana, belinya dari mana, belinya dari exchange ya, belinya dari CEX. Nah dalam memilih exchange ya, sebelumnya gue pengen kasih ke kalian ya, bahwa ini gue nggak dibayar ya untuk ngebahas tentang ini, tapi yang namanya exchange ya kan perlu pilih dengan benar, dan exchange itu nggak cuma satu gitu ya. Jadi kalian jangan paksa cuma punya satu exchange doang ya, karena ada beberapa teman-teman gue yang sengaja pilih cuma satu exchange. Kenapa? Biar semua duit itu jadi satu gitu ya. Jadi dia tuh nggak repot buka aplikasi exchange A, exchange B, dan seterusnya. Tapi ketika teman-teman ini pengen serius berinvestasi atau trading dalam kripto, kalian nggak bisa semena-mena cuma pakai satu exchange ya, karena dalam satu exchange ya baik banget flopnya, baik banget potensi kerugiannya. Dalam sini gue ada list ya, beberapa checklistnya ya buat teman-teman ini pilih exchange dengan benar, dan gimana cara pilih exchange-nya. Again, pilih satu exchange itu bukan berarti salah ya, menggunakan lebih dari satu itu nggak salah ya, justru bagus. Yang pertama ya, teman-teman ini pastikan exchange teman-teman itu ada regulasi, atau bahkan gue bisa sebutnya proof of reserve-nya ya. Jadi exchange yang tidak solvent ya, tidak bisa bayar nasabahnya, itu exchange yang akan bankrupt, exchange yang akan bangkrut. Kita ngomong dari beberapa tahun yang lalu ya, kejadian yang nama itu FTX ya. FTX itu exchange nomor 2 di bawah 1 ya setelah Binance, itu bangkrut. Kenapa? Karena ternyata owner dari exchange FTX ini ya menggunakan duit nasabahnya buat di-tradingin sama dia sendiri, si SBF itu. Makanya SBF itu sekarang di penjara, dan orang-orang dalam FTX ini bangkrut semua. Mereka itu nggak dapat duitnya sampai sekarang itu, kalau nggak salah 1-2 tahun belakang baru di-refund. Di refund pun kan rugi ya, karena kena yang namanya itu opportunity cost gitu ya. Jadi pastiin kan pilih exchange yang either terregulasi, atau kan bisa cek pakai ZK Knowledge namanya itu dalam bahasa crypto dan blockchainnya, atau ya kan bisa cek proof of reserve-nya ya. Jadi exchange itu beneran ada duitnya. Proof of reserve ya, proof of sovereignty gitu ya. Terus saya proof of debt-nya juga ya. Jadi mereka cek juga mereka punya utang atau enggak. Jadi cara memilih exchange pertama yang benar itu dengan kan cek ya ini terregulasi atau enggak kalau pakai lokal. Kalau yang global ya kan bisa cek exchange ini punya proof of reserve atau enggak, kan cek semua ya di belakang ini aman atau enggak. Pastinya semakin lama exchange ini bertahan ya, berarti semakin bagus ya. Semakin exchange ini pernah ngelewatin angin tupan beliung ya, pernah ngelewatin kejadian FTX dan sebagainya, semakin bagus exchange-nya. Artinya apa? Exchange itu tahan banting. Biasanya ya, semakin lama durasi exchange itu bisa bertahan. Jadi kalau ada exchange dari 2010, itu cenderung bakal lebih bertahan. Kenapa? Karena mereka itu udah melewati beberapa black swan events. Kayak kita ngomong kemarin pas FTX, trust dari crypto itu menurun dalam banget, drastis banget, dan semua orang itu, semua exchange itu jadi jelek gitu ya, jadi pada withdraw, dan di situ baru kelihatan kan exchange yang actually jelek. Jadi yang pertama itu regulasi dan proof of reserve, atau cek mereka itu exchange itu punya duit atau enggak. Yang kedua yaitu fee trading. Fee trading di suatu exchange ya itu biasanya berbeda-beda. Tapi mostly itu 0,0 atau ya mirip. Exchange lokal itu cenderung lebih mahal ya. Kenapa? Karena regulasinya per hari ini tuh masih sangat cenderung ketat ya menurut beberapa teman-teman. Sedangkan exchange global ya ini cenderung lebih
longgar gitu ya, fee-nya itu lebih murah gitu. Tapi ketika teman-teman ini pengen melakukan bayar pajak gitu ya dari exchange global, ini pasti lebih mahal pastinya. Buat bayar exchange global ini bisa lebih, fee-nya lebih kena. Jadi kalian bisa cek dulu fee-nya itu kayak gimana gitu ya, 0, berapa. Fee yang lebih murah ya itu biasanya bisa didapatkan melalui yang namanya itu nasabah VIP ya. Jadi kalau kalian depositnya itu lumayan besar ya dalam suatu exchange ya, lu bisa dapat yang namanya itu VIP status gitu ya. Dan VIP status ini bisa berkurang. Fee-nya itu misal dari 1% turun ke 0,9 gitu ya, karena kalian deposit $100.000. Jadi kalian bisa perhatiin fee exchange atau fee trading fee dari suatu exchange-nya juga. Yang ketiga, ya ini menurut gue salah satu majority banget ya, ini yang penting sekali kalian perlu perhatikan, yaitu liquidity ya. Kalian nggak bisa sembarangan menggunakan exchange ya ketika order book-nya itu kosong, ketika exchange itu tidak liquid. Ketika volume exchange itu sangat kecil. Kenapa? Karena ketika kalian buy atau ketika kalian sell, ya kan bakalan dapat yang namanya itu slippage ya, lu bakalan kena selisih harga. Misal gue pengen beli Bitcoin itu di 100.000, tapi gara-gara exchange ini nggak ada volume ya atau likuiditasnya itu tipis, kita ngomong. Gue pencet buy, yang ada gue malah kena harganya itu, gue pengen belinya di 100.000 ya, gue pencet buy malah kena di 101.000 gitu. Itu akibat dari slippage namanya. Gue kena slippage 1%. Bisa juga ketika gue pengen sell, ya gue pengen sell di 100.000 gitu ya, satu Bitcoin gue pengen sell di angka 100.000, tiba exchange ini nggak ada volume sama sekali, nggak ada likuiditas sama sekali gitu ya. Terusnya 100.000 ini turun ke 99.000 gitu ya. Jadi gue dapat slippage minus 1% ya. Gue kena extra fee 1% gitu ya. Dan ini sangat tidak bagus ya. Itu namanya slippage dalam suatu market. Jadi kan pastiin buat cari liquidity ya atau exchange yang punya volume atau likuiditas yang tebal. Karena dengan exchange yang liquidity-nya itu tebal ya, itu exchange itu bakal cenderung lebih solvent ya, lebih bagus buat kalian pakai buat trading. Kalian bakalan dapetin harga yang lebih fair gitu ya. Kalian bakalan dapetin harga yang lebih pas gitu ya, dapetin harganya itu nggak miring-miring gitu ya. Kalau gue pengen beli satu Bitcoin di harga 100.000 itu bisa, dan kalau gue pengen jual 10 Bitcoin itu bisa, exchange itu bisa nampung. Jadi pastiin kan pilih exchange yang bisa menampung order kalian dan punya likuiditas yang besar. Selanjutnya yaitu jumlah koin. Jadi jumlah koin di, tadi kan gue ada mention tentang CHEX gitu ya sama DEX. Di CHEX itu pasti lebih dikit daripada DEX kita ngomong gitu ya. CHEX itu mungkin yang lokal itu beberapa ratus atau mungkin nggak maksimal 1.000, tapi global itu bahkan lebih banyak opsi koinnya. DEX itu infinite, itu jutaan tokennya. Kalian bisa cek di Pump Fund, abis itu gue share ke kalian toolsnya, DEX Screener, dan sebagainya. Dengan jumlah token yang baik ini, belum tentu kalian bisa lebih baik untung. Bisa aja dengan semakin banyak tokennya, ya semakin banyak opsinya, kalian bisa aja semakin overwhelmed gitu ya. Bisa aja terkadang jumlah opsi token yang lebih sedikit itu lebih bagus. Dan ya biasanya semakin banyak tokennya ya kan bahkan kena illusion of choice namanya, dan kan bahkan lebih bingung gitu ya. Jadi terkadang lebih baik token itu nggak tentu lebih bagus, dan biasanya lebih baik token itu artinya exchange itu harus lebih maintain liquidity di semua tokennya, which itu lebih susah buat exchange itu survive. Tapi biasanya gue nggak merekomend buat kalian langsung sekedar ngeliat oh ini ada berapa token exchange-nya dan sebagainya. Simply kalau gue pengen beli token ini ada gak di exchange ini. Ya biasanya framework pemikirannya kayak gitu. Yang kelima ya, ini actually preference ya buat teman-teman, yaitu UI sama pengalaman user interface ya, gimana cara kalian menggunakan itu. Ini baik lagi sebenarnya nyaman-nyamanan ya. Jadi kan nyaman pakai UI-nya atau enggak gitu ya. Interface-nya nge-lag atau enggak pas kalian pengen buy atau sell itu suka nge-freeze, suka force quit atau enggak. Bahkan ada yang namanya itu maintenance ya. Jadi ada exchange yang ketika market itu lagi rally malah maintenance, itu kan juga harus perhatiin gitu ya. Jadi UI dan pengalaman user experience kalian pakai ini itu juga matters. Dan yang keenam, ini paling krusial dari semuanya, yaitu withdrawal ya. Pastiin ya, kalian tuh diperbolehkan buat withdraw duit yang kalian punya di exchange itu kapanpun. Sama kayaknya bank. Kalau kalian pengen tarik duit 100.000 dari bank, itu bisa. Jadi kapanpun tuh bisa. Withdrawable ya kapanpun yang kalian bisa dan gak ditunda-tunda. Jadi bukan kayak gue pengen withdraw, terus exchange-nya bilang kayak, oh tunggu 1 hari, itu udah red flag banget hitungannya. Dan kan harus segera tarik duit kalian dari exchange kayak gitu. Dan pastiin buat teman-teman pahamin di sini ya, withdraw itu bersifat gratis dan kalian tuh nggak ditahan-tahan buat ngelakuin yang namanya itu withdrawal dalam suatu exchange ya. Kalau ditahan-tahan itu aneh. Nah, yang gue pengen share di sini ya ke teman-teman, dunia kripto awalnya diciptakan itu buat decentralization ya, bukan centralization gitu ya. Jadi kripto itu diciptakan bukan biar kita bergantung kepada suatu pihak. Justru kripto itu diciptakan biar kita nggak bergantung sama siapa-siapa. Makanya di sini gue pengen introduce kedua, yaitu wallet ya. Jadi dalam dunia kripto ya, biasakan buat nggak nyimpen semua duit kalian itu dalam exchange ya. Kalian harus pindahkan ke yang namanya itu wallet. Karena exchange ini kan ibaratnya kayak kan nitip duit ke orang gitu ya. Sedangkan wallet ini kan pegang sendiri uangnya ya. Gue bakal jelasin di video ini lebih lanjut. Hot wallet itu kayak contohnya MetaMask, terus ya Phantom wallet gitu, itu juga bisa. Atau bahkan beberapa exchange ya. CHEX itu juga punya Web3 wallet sekarang. Ini yang kalian sebenarnya harus punya ya buat ngetes. Hot wallet ini keuntungannya apa? Pertama, hot wallet ini gratis
Jadi kan buat bikin suatu wallet, misal lu install extension MetaMask gitu ya, ini bersifat gratis. Hot wallet itu juga bisa interact sama DeFi sama decentralized applications ya. Jadi kalau misal gue pengen nge-sign dan sebagainya itu gampang, itu praktis gitu ya. Itu keunggulan dari yang namanya itu hot wallet. Dengan pakai MetaMask ya, atau hot wallet ini kan bisa pakai wallet ini kapanpun ya. Lu bisa akses wallet lu ini kapanpun. Di HP, di laptop, selama lu inget seed phrase-nya, selama lu inget 12 katanya. Nah kekurangan dari hot wallet ini, ya ini sangat-sangat rentan buat kalian dihack atau dimasukin virus ya. Jadi kalau misalkan punya device ya, mungkin kalau kalian punya 2 device, gue sangat menyarankan ya, kan bikin wallet itu pakai device yang lain. Ini buat security. Jadi jangan pakai device yang sehari-hari kan pakai buat download atau device komputer, device kantor kalian gitu buat bikin wallet baru gitu ya. Jadi kan pastiin pakai device yang kalian rasa pasti aman. Jadi kalau kalian rasa device ini nggak aman, ya jangan dipakai device-nya gitu ya. Jadi bikin wallet atau install MetaMask atau Phantom atau apapun itu di device yang kalian rasa nggak bakalan kalian pakai buat download aneh-aneh. Dan seed phrase yang kalian punya ya itu harus dijaga banget. Dan gue sangat-sangat tidak menyarankan, ini tips gitu ya. Gue sangat-sangat tidak menyarankan buat kalian menyimpan seed phrase kalian dalam digital ya. Jadi kalian jangan simpan seed phrase kalian dalam Google Notes gitu atau kalian simpan di bahkan di note laptop pun nggak bagus gitu ya. Kalau lu taruh kayak di kita ngomong Google Slides atau dimanapun itu di Discord bahkan lu taruh seed phrase ya itu tidak bagus. Jadi gue sangat menyarankan ya ada yang namanya itu seed phrase wallet buat kan simpen gitu ya. Biasanya dalam metal tabung gitu itu juga bisa gitu ya. Ada tools khususnya buat kan simpen seed phrase-nya atau bahkan kan tulis di kertas itu jauh lebih aman atau bahkan hafal mati aja. Ini pertama kalinya saya dalam sejarah di mana kalian itu bisa hafalin 12 kata dan 12 kata ini jadi uang. Ya 12 kata ini bentuknya ini energi. Gue sekarang bisa ngomong ke depan kamera. Gue sebutin 12 kata dalam wallet gue. Dan gue bisa transfer 10M ke kalian. Ya modal 12 kata doang. Ini pertama kalinya informasi atau kata-kata itu jadi energi alias desentral. Dan tidak ada pihak yang bisa ngindarin gue. Kalau misal bank mungkin itu bisa dirampok. Tapi kalau wallet gue ya mau kalian threaten gue. Mau kalian yang nonton misalnya tiba-tiba point a gun to my head gitu ya. Tapi seandainya gue gak sebut kayak gimana pun. Gak bakalan ada yang bisa tahu wallet gue. Gak bakal nanti bisa tahu. Sedangkan bank itu bisa dihack. Kita bisa lihat baik banget di luar negeri itu kasus bank itu ke hack semua gitu ya. Sedangkan wallet gue itu kan nggak bisa brute force, lu nggak bisa gitu ya. Kalian tuh nggak bisa ngehack wallet gue. Gue menyarankan ya buat kalian pakai hot wallet ini kalau dana kalian itu mungkin masih di bawah 100 juta ya. Jadi kalau dana kalian itu belum sebaik itu ya jangan beli cold wallet dulu ya, karena cold wallet itu lumayan mahal, itu bisa 5 juta, 10 juta gitu ya. Jadi kalau dana kalian itu masih di bawah 100 juta ya, kalian bisa coba explore buat menggunakan hot wallet ini. Menurut gue ya, crypto market ya atau dunia crypto, currency, belajar crypto kayak gini ya, ini nggak melulu tentang trading ya. Ada baik banget cara atau baik banget fitur yang menurut gua ya kalian harus belajar buat explore juga. Ya jangan sampai kalian bisa make money di crypto miliaran tapi kan nggak ngerti cara pakai hot wallet kayak gimana. Jangan sampai kan bisa make puluhan juta dolar ya, jutaan dolar, tapi kan nggak ngerti tools crypto, kan cuma ngerti ya buy sell token altcoin dan sebagainya, kan cuma denger dari temen. Cryptography is the future gitu ya. Jadi pastiin buat kalian explore juga hot wallet sama cold wallet ini ya, karena semua orang di dunia kripto itu pasti explore ini ya. Nggak ada pun satu orang OG kripto yang gue kenal yang nggak ngerti cara pakai hot wallet atau bahkan nggak punya cold wallet. Jadi wallet itu ada dua tipe ya, ada yang namanya itu hot wallet sama cold wallet. Dan hot wallet ini lebih cenderung praktis ya, again buat kalian pakai buat DeFi transaction, lu pengen nge-swap token sana sini, lu pengen kirim token dan sebagainya, ini lebih cenderung gampang gitu ya buat transaksi sehari-hari. Selanjutnya yaitu cold wallet ya. Cold ini dingin gitu ya. Cold wallet ini apa? Ini kayak Trezor, Ledger contohnya, ini bersifat bayar. Jadi wallet itu bersifat fisik. Cold wallet ini udah pasti paling aman ya. Selama kalian nggak connect cold wallet ini ke internet, ya ini udah offline walletnya sifatnya ya. Jadi gue bisa store 1000 Bitcoin dan nggak ada satu orang pun yang bisa ambil wallet ini dari gue. Nggak ada yang bisa, satu orang pun yang bisa ambil 1000 Bitcoin ini dari gue. Cold wallet ini kita ngomong hack proof ya, sedangkan hot wallet ya ini nggak hack proof ya. Hot wallet ini sifatnya ini kalau dimasukin virus ya lu bisa dicek gitu, ini seed phrase-nya dan sebagainya gitu ya. Sedangkan cold wallet ini selama lu nggak sebut ya, selama lu nggak kasih tahu ya apa seed phrase ya, karena seed phrase-nya ditunjukin langsung dari device-nya, maka ini aman. Pastinya cold wallet ya ini agak ribet ya buat pemula. Actually di modulnya TWS, di internal TWS kita udah ngejelasin cara pakai cold wallet dari nol sebenarnya ya. Jadi cara pakai Trezor ya, cara buat cold wallet gitu dan sebagainya kita ada ajarin semuanya di internal gitu ya. Tapi ini sangat-sangat ribet, tapi kan bisa cari actually di Google how to use Trezor, how to use Ledger gitu dan sebagainya. Ini sangat-sangat ribet untuk pemula pastinya dan ini mahal pastinya. Lu bisa cek aja Trezor itu kalau salah sekarang 5 juta, 6 juta. Bahkan plus bea cukai lu bayar itu bisa 7 juta. Ini bayar, ini susah buat pemula. Tapi ini buat teman-teman yang punya dana banyak ya, yang punya 100 juta ke atas gitu ya, mungkin udah layak waktunya buat explore
sama yang namanya itu cold wallet. Dan cold wallet ini nggak dipakai buat interact, nggak dipakai buat saling transfer duit. Cold wallet ini dipakai buat store, ya buat menyimpan uang. Jadi kalau kalian pengen simpan 1 miliar dalam jangka waktu yang panjang dan ini 1 miliar lu nggak pengen gerak-gerakin, ya solusinya pakai cold wallet gitu ya. Ini akan jauh lebih aman daripada kalian pakai hot wallet. Jadi kalau gua rangkumin ini semua, ketika kalian punya duit, apa yang pertama kali kalian lakuin ya, kan beli di exchange ya, dan jangan simpen duit kalian di exchange ya, pindahkan ke wallet. Wallet ini ada hot wallet sama ada cold wallet. Hot wallet ini buat teman-teman yang punya duit di bawah 100 juta. Sedangkan cold wallet ini kalau teman-teman udah pengen explore di market crypto lebih dalam. Gua merekomendasikan kalau teman-teman punya duit di atas 100 juta dan passionate banget tentang crypto, belilah Trezor 1 gitu ya buat explore. Pastinya hot wallet ini lebih rentan kena hack karena ini online sifatnya, digital sifatnya. Sedangkan cold wallet ya ini lebih nggak rentan buat kena hack dan ini buat long term hold. Ini ya, kayak yang gue tadi bilang ya, hot wallet itu ada apa aja, ini gue nggak dibayar sama hot wallet ya, ada MetaMask, Trust Wallet, Phantom, Rabi Wallet gitu ya. Ini ada 4 tipe wallet yang kalian bisa pakai. Yang paling populer itu biasanya MetaMask. Sedangkan cold wallet ya, ini ada 3 kita ngomong, ada Ledger, Trezor, sama ada Combo Wallet. Jadi ini supporting beberapa coin dan ini langsung kalian transfer ke network ya. Jadi kalau kalian misal pengen store Bitcoin biasanya, kalau kalian store 1 Bitcoin di exchange ya, itu langsung disimpenin sama exchange ya. Tapi kalau kalian store 1 Bitcoin di hot wallet atau di cold wallet, ya ini kan harus bener transfer networknya. Jadi kalau kalian pengen store Bitcoin, ya kalian jangan transfer ke Bitcoinnya ke Ethereum network, ini nggak bakal masuk gitu. Kalau kalian transfer pengen simpannya Bitcoin bener-bener BTC, ya kalian harus transfernya ke Bitcoin network. Jadi udah 2 tools yang gue bagikan ke kalian ya. Yang pertama itu tools buat kalian beli kripto gitu ya, yaitu exchange. Yang kedua itu wallet, ya wallet kripto. Sekarang yang ketiga ya, gue pengen bahas tentang portfolio tracker. Kayak yang gue tadi bilang ya, ketika kalian berinvestasi di kripto ya, pastinya itu kalian itu nggak menggunakan satu exchange doang. Ya mungkin kalian pakai Binance, kalian pakai Bybit, kalian pakai Hyperliquid gitu kan, pecah 3 duitnya gitu. Dan menurut gue portfolio tracker itu sangat-sangat berguna gitu ya. Gue pribadi sekarang ada kayak lebih dari 20-30 wallet. Gue pencar semua duit gue gitu ya. Kadang gue pakai buat A, B, C dan sebagainya. Buat trading gue pecah kayak 5 wallet dan sebagainya, dan buat nyimpen Bitcoin aja gue pecah ke beberapa wallet, cold wallet, dan ini gue nggak tahu kan secara real time duit gue itu berapa, tapi dengan portfolio tracker ini sangat-sangat membantu. Tools yang pertama yaitu CoinGecko ya. CoinGecko ini sebenarnya bisa dipakai buat portfolio tracker. Jadi kalian bisa simply buka websitenya, terusnya di pojok kanan atas itu ada yang namanya portfolio. Tapi selain dari itu ya, CoinGecko ini ya kalian bisa pakai buat yang namanya itu watchlist ya, sama market data ya. Jadi kalau pengen lihat harga Bitcoin gitu ya, terusnya news Bitcoin gitu, sama ETF launch dan sebagainya gitu ya. Ini lo bisa cek di website namanya CoinGecko. CoinGecko ini basically buat kalian ngeliatin token-token yang udah listing lah. Jadi kalau kalian pengen tahu suatu token itu udah listing belum di exchange A atau di exchange B, gue bisa cek di CoinGecko ya. Jadi CoinGecko itu salah satu tools, website itu coingecko.com. Kalau yang tadi itu CoinGecko itu all in one, tapi ada khusus aplikasi buat nge-track portfolio ya. Jadi ada CoinMarketCap gitu. Itu CoinMarketCap itu mirip kayak CoinGecko, Zerion, Delta, sama ini gue pribadi pakai yaitu CoinStats. Kita udah bahas ya tentang portfolio tracker. Sekarang kita mulai masuk ke yang daging dulu, yaitu tentang chart ya. Ini suatu hal yang teman-teman harus pilih, yang harus pahamin ya. Semua orang di dunia kripto itu cenderung menggunakan chart yang sama, yaitu TradingView. Tapi di sini gue pengen breakdown beberapa chart yang berbeda-beda gitu ya. Ini buat market data, buat kalian ngeliatin historical price. Terus yang pertama ya, kayak yang namanya itu TradingView. TradingView itu ya, kalian bisa cek ya chartnya, bisa search tickernya dan sebagainya. Ini kalau kalian pengen liatin suatu coin dan sebagainya, ini kalian bisa pakai yang namanya itu TradingView. Atau ada yang namanya itu super chart gitu ya. Lu bisa buka di CoinGlass namanya ya. CoinGlass ini merupakan sebuah website ya. Lu bisa cek di pojok kanan atasnya itu ada super chart dan lu bisa lihat volume, lu bisa lihat baik banget data-data yang lebih detail ya. Cumulative volume delta. Ini accessible semuanya di CoinGlass. Ada juga nama itu Dex Screener ya. Dex Screener ini merupakan sebuah website di mana kalian bisa lihat koin-koin yang belum listing di exchange. Karena kalau di TradingView ya, lu nggak bisa cek misal koin yang baru listing di Palm Fund gitu, itu nggak bisa. Tapi kalau pengen lihat koin yang baru listing atau koin yang market cap itu kecil gitu ya, ini lo bisa cek di nama itu Dex Screener. Ada juga kayak di Gecko Terminal gitu ya, lo bisa cek gitu ya, CoinGecko Charts gitu buat ngeliatin historical price-nya. Ada juga Gecko Terminal ya sama CoinGecko Charts ya. Ini keduanya ini actually mirip sama TradingView, tapi ini kayak Dex Screener ya. Dex Screener itu kan nggak nge-list by coins, CoinGecko juga gitu ya. Ini support kayak Rats Chain, terus ini free ya, ini alternatif dari Dex Screener. Terus ada juga CoinGecko Charts kayak yang gue tadi bilang ya, meskipun ini nggak se-advance dari TradingView, tapi ini cukup juga buat kalian charting gitu ya. Jadi ada 5 tools ya, TradingView, CoinGlass ini buat ngeliatin yang nama itu super chart, Dex Screener ya buat ngeliatin chartnya, terusnya Gecko Terminal ya, sama CoinGecko Charts.
tipe tools selanjutnya, yaitu buat market data dan research ya, researching data in crypto. Jadi sebenarnya dalam research suatu data ya, ada beberapa metrics yang kalian bisa perhatikan. Di coin market cap contohnya kan bisa lihat ini top berapa koinnya dan sebagainya. Cuma kan itu masih generic overview-nya ya. Ada beberapa tools atau data yang kalian bisa perhatikan. Yang pertama ada yang namanya itu DeFi Lama ya. DeFi Lama ini kan bisa pakai buat ngecek TVL, per chain-nya itu kayak gimana, TVL protokolnya, yield dari suatu return project itu kayak gimana, stablecoin. Ini lu bisa buka sendiri websitenya. Ini basically kayak namanya DeFi Lama ya. DeFi Lama ini dipakai buat cari token-token atau buat melakukan riset-riset tentang token DeFi. Ada juga namanya itu Block Explorer. Ini kayak Etherscan, Solscan, BSC-scan gitu ya. Ini biasanya Block Explorer ini bisa lu cek buat ngecari atau buat nge-track wallet-wallet tertentu. Jadi kalau misalnya lu pengen nge-track wallet temen lu, cukup mereka kasih tahu wallet address mereka aja, lu bisa track mereka. Ya mereka kirim duitnya kemana. Biasanya lu pakai Etherscan itu buat apa? Ya lu pakai Etherscan buat sesuatu yang di networknya Ethereum. Ada juga token terminal. Ya token terminal ini dipakai buat cari fundamental data. Ya ini kayak ya kita ngomong Broxum-nya dari crypto. Ini kan bisa cari PE ratio-nya, fundamentalnya itu kayak gimana, revenue dari suatu token itu kayak gimana, earnings-nya, kita bisa bandingin juga sama protokol, bisa buatin chart-nya langsung gitu ya. Lu bisa cek semua laporannya, TVL-nya itu plus atau minus dari bulan ke bulan, ya ini buat ngecek fundamental dari token ini lagi bagus atau enggak. Token terminal ini actually gratis gitu ya, tapi ada versi yang berbayar juga yaitu $350. Yang kedua yaitu Messari ya. Messari ini teman-teman itu pakai biasanya buat nge-research suatu project. Biasanya orang-orang yang suka nulis ya, yang suka melakukan research R&D gitu ya. Ini suka publish research-nya di sini ya. Menurut gua Messari yaitu salah satu tempat buat kalian belajar. Jadi kalau kalian pengen bacain research orang-orang, thought proses orang-orang yang jago, ini nggak cuma kan belajar data gitu ya, tapi kalian bisa belajar research itu di dalam cara orang berpikir, thought proses itu kayak gimana. Dan Messari ini nyediain free report gitu ya, terusnya profile lengkap dari setiap project crypto. Jadi kalau kalian pengen cek Hyperliquid itu ada harusnya researchnya di Messari Crypto. Selanjutnya yaitu Nansen ya. Nansen ini tools yang lumayan familiar ya buat teman-teman semua. Ini berbayar, ya ini $100 lah ya per bulan, dan ini dipakai biasanya buat orang-orang yang trading secara on-chain. Kalian bisa pakai buat cari ya meme coin dan sebagainya gitu ya. Lu bisa cari pakai tools yang namanya itu Nansen. Nah sebenarnya baik banget tools yang di luar ini ya. Jadi kayak kita ngomong ada yang namanya itu Glassnode. Glassnode itu buat cari on-chain data. Kita bisa lihat ada CryptoQuant gitu ya. Ini juga buat cari on-chain data. Kalau kalian pengen cari beberapa data-data source lainnya bisa di Bloomberg gitu ya. Ada baik banget tools. Jadi kalian bisa actually explore sendiri. Tapi overall yang gue udah sebutin dari tadi ya, menurut gue itu udah more than enough buat teman-teman ini start off ya, buat mulai di dunia crypto market, buat mulai exploring, pencet-pencet. Sekarang kita bakalan bahas news ya. Jadi gimana cara kalian pakai tools atau apa tools yang bagus buat news sama security. Sumber info yang bisa dipercaya ya itu pastinya nggak bisa kalian rely ke satu media doang. Tapi menurut gue ya, yang kalian bisa pakai sekarang ya, yang paling sangat-sangat accessible yaitu Twitter. Ini gratis ya, ini kan bisa sort semua timeline-nya, dan baik banget orang-orang kripto yang aktifnya itu di Twitter, yang sering tuangin thoughts-nya, yang sering kasih yang namanya itu tweets gitu ya di Twitter. Kita ngomong kayak contohnya di luar negeri ada yang namanya itu Mario Naval, yaitu salah satu Twitter account yang bagus juga buat di-follow. Lu bisa cari beberapa Twitter account associated sama itu buat di-follow, buat cari news-nya tentang market sekarang gitu ya, tentang makro, tentang kripto gitu ya, tentang TA, technical analysis-nya mereka itu kayak gimana gitu ya. News-news itu baik banget muncul, dan biasanya ya itu sering muncul pertama kali itu di Twitter. Tapi Twitter itu terlalu banyak noise ya, jadi kan harus belajar buat ngesortir. Dan ngesortir ini biasanya ada tools ya, yaitu Kaito namanya, Kaito AI ya, tools buat ngesort tentang news-news di kripto ini kayak gimana dan ngekerucutin gitu ya. Karena sekarang ya informasi itu ada di mana-mana. Kita ngomong kayak teman-teman bisa akses semua informasi yang ada. Ya, basically di Twitter tuh that's all information gitu ya. Dan semua informasi ini, kalau kalian select beberapa aja yang bisa make kalian money, ini sangat-sangat bagus. Kita sekarang itu tinggal di generasi di mana kita overexpose ke banyak banget informasi gitu ya. Kita ke-expose sama 100 informasi, padahal kita cuma butuh satu informasi buat take action. Jadi belajar buat nge-sort information kalian. Selain dari itu, ya ada beberapa media sources, ada juga CoinDesk, The Block gitu ya, dan lainnya. Yang perlu kalian hindarin ya, ini red flag ya, yaitu cari news-news di Telegram. Mungkin kalau Telegram kayak Watcher Guru gitu ya, itu masih oke. Kan juga harus hati-hati ya, di Twitter tuh suka ada yang namanya itu scams, yaitu page shilling ya. Jadi orang tuh suka nge-shill token-token, oh ini coin crypto ini, meme coin ini, insider gue bisa goreng coin ini sampai 100x. Itu biasanya page shilling, yaitu biasanya orang-orang yang pengen nge-shill token kalian itu ya demi gara-gara dibayar aja, atau mereka punya percentage supply-nya dari tokennya. Jadi kan harus hati-hati dalam crypto Twitter ya, jangan sembarangan
beli token apapun yang orang sebutin, apapun track recordnya, karena mereka bisa aja dibayar atau kena hack. Karena kripto itu sangat rentan kena hack. Ada juga anonymous insider tips gitu ya, ini yang kayak gue bilang tadi, sama clickbaits gitu ya. Ini lu bisa cari di misalnya di IG, di TikTok, di tweet, YouTube dan sebagainya yang bilang, oh ini bisa duit segini jadi segini, Bitcoin ke ini, koin ini bisa naik dan sebagainya, itu lebih baik dihindarkan. Nah ini security tools ya, ini menurut gue salah satu tools yang penting banget buat kalian ketahuin ya. Yang pertama itu Google Authenticator, ya ini gue pribadi pakai Google Auth. Ini biasanya kan pakai buat exchange gitu ya. Jadi exchange itu suka minta 2FA namanya ya, two verification code. Dan kalian bisa pakai Google Authenticator. Gue sangat menyarankan ya kalian pakai email yang terpisah, nomor teleponnya juga terpisah. Jadi jangan dicampur-campur. Google Auth juga mirip kayak Google Authenticator ya, Bitwonder. Juga kadang ya kalau kalian pengen buka beberapa website yang fishy ya atau suspicious ya, belajar buat pakai VPN. Ya VPN itu ada kayak NordVPN, ada beberapa kayak Cloudflare ya 1.1.1.1 itu juga bisa gitu ya buat tools kan riset kripto gitu ya. Kalau kalian ngerasa website ini suspicious, pakai VPN gitu ya biar kan nggak bisa di-track. Jadi ini checklist keamanan yang kalian harus pakai gitu ya. Yang pertama itu 2FA ya, two verification code, Google Authenticator ya buat semua exchange ya. Gue tahu ini pasti ribet banget ketika kalian pengen login atau withdraw. Mungkin beberapa kalau pengen buy atau sell pun butuh 2FA kalau volumenya udah besar gitu ya. Tapi kan harus punya ya 2FA atau two verification code di semua exchange gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu kan harus bikin email khusus kayak yang gue tadi bilang buat kripto. Jadi jangan campur email kerjaan dengan email kripto. Pastiin buat bedain ya. Ini bukan buat kripto doang, buat investasi bahkan. Jadi ada satu email khusus buat investasi dan nomornya itu dibedain biasanya buat keamanan gitu. Yang ketiga yaitu jangan asal klik link random dari siapapun dari manapun gitu ya. Di Twitter tuh biasanya bisa munculkan gitu ya. Atau bahkan dari DM IG teman kalian ya. Teman kalian itu bisa kena hack kadang gitu ya. Terusnya kayak ada click here to get free apa gitu. Jangan gitu ya. Sebenarnya prinsipnya itu if it is too good to be true, then it is too good to be true. Yang keempat ya, kalian harus bikin buat password, unique password ya, setiap akun berbeda-beda. Jadi jangan di setiap akun ini passwordnya 1234556 semuanya 1234556. Semuanya harus beda. Seed phrase ya itu biasa kan di kertas gitu ya, tulis tangan kayak yang gue tadi bilang. Ya ini salah satu checklist yang kalian harus hadapin. Mungkin kalian bisa catat, jangan catat secara digital, jangan kasih di online communication gitu ya, jangan taruh di Google Notes, jangan taruh di semua yang digital yang bisa diakses. Jadi tulis tangan atau digitalisasikan. Dan yang keenam ya, ini actually bookmark situs atau website yang sebenarnya penting ya. Jadi kalau misalnya tadi gue udah sebut beberapa website kayak CoinGecko, CoinGlass, token terminal, Glassnode, CoinGlass, semua itu kan bisa buat rangkumin itu semua dan taruh ke dalam satu folder ya, taruh di tab lu gitu ya. Jadi lu bisa sambil explore setiap harinya. Lu punya frameworknya. Ini juga ya cheat-sheetnya ya, jadi kan bisa nge-recap semua exchange. Lu udah pastiin buat pilih exchange yang tepat, wallet yang tepat juga gitu ya, buat pindahin duit dari exchange. Ya setelah kan pindahin duit dari exchange kan pakai portfolio tracker, jadi urutannya kayak gitu. Charts gitu ya, buat analisa pakai TradingView biasanya, atau kan pengen trading coin micin itu bisa pakai DEX Screener. Research ya, lu bisa pakai CoinGecko Research, DeFi Lama, Etherscan gitu ya. Mesari itu juga bisa. Terus yang keenam security-nya. Dari security itu buat menjaga wallet sama uang yang kalian punya sekarang. Jadi semoga video yang gue bagikan ini bermanfaat buat teman-teman. Ya sampai jumpa di episode ketiga.